banyak hal yang kita tahu tentang sesuatu yang kecil, tapi juga kita tahu yang sedikit akan banyak hal. Tergantung kamu akan menjadi tahu yang mana. Ayo belajar bersama. Lah yang susah itu kan kita ini kadang, saya itu dengarkan keluh kesah dari teman saya, Bapak Pamuji. Ya, beliau sudah capek karena sudah sekian puluh tahun, hampir 40 tahun menjadi penyuluh pertanian. Ada kata-kata yang menggelitik dalam hati dan pikiran saya. Beliau ada seorang penyuluh pertanian, dia bilang, jadi wong tani ki rasa diajari kuwi iso. Saya rasa betul. Diajari ngene ngono ki malah ngerti wong tani ya. Nah, orang tani kita dulu itu kan menggunakan Pranoto Mongso sebagai kalender perhitungan pertanian. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, keseimbangan dan keselarasan plus kelestarian itu betul-betul dijaga. Dimana sawah itu hanya 2 kali dalam setahun panen. Kenapa? Butuh istirahat tanah itu biar nggak capek. Wah, programnya adalah swasembada pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Loh, yang salah itu bukan ketersediaannya, cara mulai badok yang baru itu. Loh, sawah itu yang paling bagus ya 1 tahun 2 kali. Kalau 3 kali suwe-suwe lemah, bantat. Lah, otak kita didesain pangan itu pasti padi, sehingga yang dimaksud swasembada itu terus bagaimana? Apakah stok padi yang terjadi? Tidak. Orang Indonesia Timur itu makannya sagu, jangan dipaksa padi. Kita dulu mengenal umbi-umbian sebagai makanan, gaplek, tiwul. Dikatakan enak hidupnya kalau makan nasi dari padi. Wah, gelombang diabetes datang. Bosok itu. Ini ada satu yang salah. Itu karena Tuhan diinstankan, itu semua mintanya instan. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fokus kita ke depan. Dan setiap daerah harus memiliki keunggulan pangan masing-masing sesuai dengan karakteristik tanahnya dan kondisi masyarakatnya dan sesuai dengan tradisi makan warganya. Jangan dipaksa-paksa, karena memang setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Papua misalnya, tanahnya cocok untuk menanam sagu. Tradisi makanan pokoknya juga sagu. Jangan kita paksa-paksa untuk makan padi, makan beras, dan kita paksa-paksa untuk menanam padi, untuk makan nasi. Jangan kita paksa untuk keluar dari kekuatannya, dari karakternya. Apalagi kalau kita tahu sagu itu justru makanan yang paling sehat karena gluten free, tidak mengandung gluten, tidak mengandung gula. Ini nanti yang akan dikejar oleh negara-negara lain, hal-hal yang seperti ini yang kita sering lupa, termasuk porang. Kenapa dikejar? Karena di situ juga sangat rendah gulanya, makanan sangat sehat. Lalu di NTT misalnya, tanahnya bagus untuk sorghum dan jagung. Ya, sekali lagi jangan dipaksa-paksa untuk menanam padi dan diajak untuk beralih ke makan nasi.
baru kita dari NTT di Waingapu kita coba nanam jagung dan nanam sorghum atau cantel. Apa yang kita lihat? Tanpa air yang banyak, sorghum di NTT ternyata tumbuh sangat subur dan tumbuh sangat hijau. Ternyata sebelumnya memang warga di NTT itu nanamnya sorghum atau cantel. Tapi bergeser ke beras. Disinilah kekeliruannya. Sehingga ini kita akan menanam besar-besaran di NTT sorghum. Dan sudah kita coba 40 hektar di Waingapu. Janganlah NTT kita paksa untuk keluar dari kekuatannya. Apalagi sorghum bisa menjadi alternatif pengganti gandum yang harganya saat ini sedang melambung sangat tinggi. Tetap apa yang telah dikatakan oleh Bapak bangsa kita, soko guru kita adalah kaum petani. Karena dalam petani itulah, kalau tidak dikuatkan, seperti apa? Bayangkan, tadi Pak Jokowi bilang, Ibu sudah betul dengan instruksi mencari makanan untuk bukannya mengganti beras, tetapi pendamping beras. 10 saya sudah instruksikan, dan tentunya dalam Rakernas ini saya ingin mendapatkan yang namanya laporan apakah telah dilakukan atau instruksi saya sama sekali diabaikan.